Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Garuda. Bahagia sekali kita bisa melihat hasil akhir 4-0. Congratulations untuk Timnas Indonesia dan juga untuk Coach John bersama jajaran staf kepelatihan. Karena ini adalah debut Coach John membawa Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Saint Kitts and Nevis dengan skor yang lumayan menjanjikan 4-0. Bisa dilihat buat warga-warga JP Entertainment juga semuanya para pecinta Timnas Indonesia. Perbedaan, sebuah perubahan, baik dari strategi, baik dari formasi, dan juga dari skill-skill pemain Timnas Indonesia yang saat ini yang dilatih oleh Coach John. Banyak sekali perubahannya. Menggunakan formasi 4-4-2 dan bisa menjadi 3-5-2 sangat bervariasi, sangat bervariatif. Dan juga banyak kejutan-kejutan yang dilakukan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia. Sangat banyak hal-hal yang tidak terduga. Menurut saya Coach John benar-benar selektif. Coach John benar-benar cerdas dan benar-benar berani. Dan sebuah kepercayaan, keberanian Coach John dijawab oleh pemain-pemain Timnas. Harus kita akui kecerdasan seorang Coach John dalam menyeleksi pemain, dalam melatih Timnas Indonesia hanya beberapa hari. Sampai kemarin, H-2, H-1, masih ada pemain yang masih berdatangan. Dengan waktu singkat, Coach John sudah bisa meracik semua pemain-pemain yang ada di Timnas Indonesia. Keren, itu benar-benar keren. Bisa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dan membuat sebuah perubahan yang benar-benar signifikan kalau saya lihat. Dan bisa meraih hasil yang positif. Itu sangat keren, sangat keren. Kita lihat babak pertama formasi menggunakan 4-4-2 yang itu mungkin jarang dipakai oleh Timnas sebelumnya. Dan juga ada sebuah perubahan dan seorang Jordi Amat langsung dipasang babak pertama dan itu di posisi tengah. Bisa melihat bagaimana Jordi Amat kemarin permainannya di lini tengah. Ya, ini adalah sebuah kebanggaan dan kita mungkin bisa mulai mempercayai seorang Coach John. Walaupun masih bermain di satu pertandingan dengan hasil yang positif, kita bisa mulai percaya dengan skema strategi yang sudah diterapkan oleh Coach John ketika menangani Timnas Indonesia. Kita bisa melihat di babak pertama, kedua tim masih bermain sabar, mencari celah, mencari peluang. Dan itu benar-benar rapi. Kedua tim sangat-sangat rapi untuk menjaga pertahanan. Malah babak pertama, Timnas Indonesia sedikit menghadapi tekanan. Tapi masih bisa ditanggulangi dan masih bisa diamankan. Setelah itu mulai build up dari belakang. Tiki taka yang sangat indah. Press yang sangat rapat. Itu sebuah permainan yang indah, sebuah permainan yang apik. Melihat pola man to man atau pressing yang sangat ketat, seorang Oleh Romeni, Ramadan Sananta, mau turun untuk membantu lini tengah dan lini belakang untuk build up. Dan sebuah kecerdasan seorang Oleh Romeni dan juga kecerdikan seorang Beckham Putra. Sebuah terupas yang sangat indah dari Oleh Romeni yang diberikan Beckham Putra. Dan dengan mengandalkan skill individu Beckham Putra, mengandalkan speed apa yang dia punya, bisa menghasilkan gol pertama untuk Timnas Indonesia. Itu sebuah kerjasama yang sangat apik. Ya, pasti semua berbuah dari latihan, semua berbuah dari chemistry, semua berawal dari visi dan misi yang sama. Tidak hanya berhenti sampai di situ, sebuah kerjasama oleh Romain dan juga Beckham Putra. Gol kedua kita bisa melihat kembali seorang Oleh memberikan umpan yang indah. Tahu Beckham Putra dengan posisi tanpa pengawalan, memberikan umpan yang enak, umpan yang pas. Sebuah flashing indah dari Beckham Putra. Dan menghasilkan gol kedua. Saya harus mengakui, di pertandingan ini, sebuah keberanian dan sebuah kepercayaan yang sangat tinggi diberikan oleh seorang Beckham Putra dan satu lagi adalah Donny Tri, dan dijawab dengan tuntas
oleh kedua pemain ini. Dengan sebuah kedisiplinan, dengan sebuah kekuatan, dengan sebuah kecerdikan. Beckham Putra mencetak 2 gol. Seorang Donitri, kita bisa lihat permainannya sangat disiplin, dan berapa kali seorang Donitri bisa mengagalkan serangan dari lawan. Sungguh indah permainan Indonesia kali ini. Gol ketiga ada Kemelut di depan gawang dan seorang oleh Romeni, dan dia bisa memanfaatkan sebuah peluang kecil, celah kecil yang bisa dia manfaatkan menjadi sebuah gol. Sebuah kerja keras, sebuah kerja sama. Saya sangat bahagia melihat pertandingan kemarin. Saya sangat bangga dengan permainan timnas Indonesia. Tidak hanya strategi atau formasi yang berubah, tapi skill dari setiap pemain juga sudah berkembang. Coach John, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk pemain lainnya bermain. Walaupun banyak sekali pemain yang baru sampai, mungkin masih jet lag, tapi masih mau berjuang untuk Indonesia, dan jarak tempuh tidak dekat. Capek itu pasti, apalagi capek di perjalanan itu sudah sangat pasti. Tapi demi Garuda, demi Merah Putih, mereka melakukan apapun. Dan bisa dilihat mereka menunjukkan sebuah permainan yang sangat indah. Saya salut dengan pemain timnas, sangat-sangat salut. Ada perubahan di babak kedua dengan bergantinya 7 pemain, tapi tidak menyurutkan semangat pemain timnas untuk terus menyerang. Mauro Zylstra bisa mencetak sebuah gol, dan perlu dicatat, kembali terupas yang indah diberikan oleh Pelu Pessi kepada Mauro Zylstra. Itulah kualitas seorang pemain yang dia paham dan dia bisa melihat situasi. Umpan-umpan yang sangat mahal, terupas-terupas yang sangat indah diberikan oleh pemain-pemain Indonesia ketika melawan Saint Kitts and Nevis. Tapi saya harap timnas Indonesia tidak terlena. Belum saatnya euforia, karena tanggal 30 akan menghadapi Bulgaria. Yang mana Bulgaria sudah sering menjadi peserta Piala Dunia. Pencapaian terbaik menjadi semifinalis di Piala Dunia tahun 94. Bulgaria menduduki peringkat 4. Ya, untuk tanggal 30 Maret besok, Bulgaria bukan negara yang mudah untuk ditaklukkan. Kita akan melihat strategi apa lagi yang dipakai oleh Coach John. Apa akan ada kejutan baru? Atau mungkin ada rotasi pemain yang akan dilakukan? Tapi perlu diingat, dengan sisa waktu yang sangat sedikit, yang pasti akan dimaksimalkan oleh timnas Indonesia untuk latihan, untuk mencari strategi. Bulgaria mengalahkan Kepulauan Solomon itu dengan skor yang sangat telak, 2-10. Itu bukan angka yang kecil, angka yang sangat besar. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menilai bagaimana kualitas pemain-pemain dari Bulgaria. Antisipasi apa yang akan dilakukan oleh Coach John, formasi yang seperti apa yang dilakukan oleh Coach John, dan yang pasti permainan Saint Kitts and Nevis dengan Bulgaria sangat jauh perbedaannya. Kualitas pemainnya juga berbeda. Kalau warga-warga Jeb Entertainment dan juga para pecinta timnas yang sudah menyaksikan pertandingan timnas Indonesia, menurut saya ada instruksi dari Coach John. Yang pertama, semua pemain diperbolehkan penetrasi untuk menyerang. Menurut saya, karena kita bisa melihat seorang pemain tengah menyerang, seorang Rizky Ridho, Elkan Bagot, dia bisa maju ke depan. Ada Jordi Amat. Dan yang kedua, semua pemain tidak pemain belakang, tengah, depan. Siapapun pemain lawan yang membawa bola, siap diambil, siapapun itu. Kita bisa melihat pressing-pressing timnas Indonesia di babak pertama. Sangat-sangat disiplin. Babak kedua mulai kendor. Tidak ada pressing yang terlalu rapat. Tapi banyak sekali peluang-peluang timnas Indonesia dengan terupas-terupas yang sangat indah masih kurang dimaksimalkan. Ya, yang pasti masih banyak PR, masih banyak yang harus dibenahi. Kita bisa melihat serangan dari sayap masih belum dimaksimalkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, terutama striker timnas Indonesia, ada Ole dan juga ada Sananta.
Karena saya yakin Bulgaria juga ingin memenangkan pertandingan ini. Sebuah permainan yang sangat seru yang kita bisa saksikan tanggal 30 besok. Akan menjadi pertandingan yang penting dan juga akan menjadi pengalaman yang berharga untuk timnas Indonesia ketika melawan Bulgaria. Ya, mudah-mudahan timnas Indonesia bisa memberikan kejutan-kejutan lagi dan bisa mengalahkan Bulgaria dan bisa menjuarai FIFA Series 2026. Menurut kalian, warga-warga JEB dan juga pencinta timnas Indonesia, apakah Coach John akan menggunakan formasi yang sama, strategi yang sama, pola yang sama ketika menghadapi Bulgaria? Atau mungkin ada formasi lain yang akan digunakan oleh... Pasti ada, kalian pasti juga melihat ada beberapa pemain yang masih belum maksimal, ada beberapa pemain yang masih banyak melakukan kesalahan, ada beberapa pemain yang mungkin masih underperform. Apakah itu layak untuk besok melawan Bulgaria akan tetap dimainkan? Bisa tulis di komen. Kalau menurut saya, Coach John akan mengandalkan kecepatan pemain sayap dari timnas Indonesia. Tapi juga perlu diingat, serangan dari sayap mengandalkan sprint, tidak semuanya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh striker-striker Indonesia. Kalau saya lihat tadi peran Calvin Verdong masih belum maksimal. Masih belum terlihat seperti Calvin Verdong yang seharusnya. Kalau menurut saya seperti itu. Seorang Ramadan Sananta juga belum maksimal menunjukkan skillnya. Dan juga setelah 2 tahun absen dari tim nasional, seorang Elkan Bagot yang mungkin besok masih bisa memaksimalkan permainannya. Tapi perlu dicatat, hampir aja tadi seorang Rizky Ridho blunder. Untung kecepatan dan ketangkasan seorang Martin Pas bisa menghalau tendangan dari Rizky Ridho yang mencoba mengamankan bola. Ya, itulah pertandingan sepak bola. Terkadang ada kecerobohan, terkadang ada ketidaktahuan yang bisa membahayakan gawang sendiri. Tapi kalau semua masih bisa diamankan, tidak akan terjadi gol di gawang timnas Indonesia. Ya, mudah-mudahan besok menghadapi salah satu tim kuat, negara kuat, Bulgaria, timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang maksimal, bisa bermain lebih indah dan lebih cantik daripada permainan ketika melawan Saint Kitts and Nevis. Warga-warga JEB Entertainment dan juga pecinta timnas Indonesia, kita doakan bersama timnas Indonesia ketika melawan Bulgaria besok bisa meraih kemenangan, dan sebuah perubahan yang signifikan ini, sebuah perubahan yang dibawa oleh Coach John ini bisa membawa nama Indonesia naik peringkat. Dan juga menunggu sampai partai final, mudah-mudahan tidak ada pemain timnas yang cedera ketika latihan dan semua bisa siap tempur ketika tanggal 30 Maret besok melawan Bulgaria. Sehat-sehat terus untuk warga-warga JEB Entertainment dan juga seluruh pecinta timnas Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyaksikan channel JEB Entertainment. Support kami terus supaya kami bisa terus berkarya, terus memberikan suguhan atau tontonan yang menarik. Untuk timnas Indonesia, selamat berjuang tanggal 30 besok, dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan mendukung dan mendoakan timnas Indonesia meraih hasil yang maksimal. Jangan pernah lelah untuk terus mendukung timnas Indonesia. Kita Garuda.